warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahidil ahad al-fardu somad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran Quran Hadis bab terakhir di semester genap ini, yakni membahas tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak perintah untuk kita bersyukur dalam Al-Qur'an dalilnya. Namun kali ini yang akan kita bahas yaitu surah Al-Ankabut dan juga surah Az-Zukhruf. Lalu bagaimana sikap kita dalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Sebelumnya mari sama-sama kita berniat nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wal mudzakkara wa tadhkira wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mohon untuk tidak di-skip karena nanti akan ada beberapa hal yang berkaitan dengan PAT. Mudah-mudahan kalian dapat mengerjakan soal PAT, dan dari bab ini ada beberapa soal yang saya buat, yang saya masukkan ke dalam soal penilaian akhir tahun. Baik, bersyukur ialah salah satu sikap seorang manusia, seorang hamba Allah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita banyak bersyukur kepada Allah maka akan ditambah sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bersyukur sama Allah, diingatkan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jangan sampai kita menjadi orang yang kufur terhadap nikmat Allah sehingga kita mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Di dalam surah Az-Zukhruf ayat 9 sampai 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim. Dan sungguh jika kamu tanyakan, jika kita bertanyakan kepada mereka ini ialah orang-orang musyrik yang tidak mempercayai Allah, yang tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala. Man, siapakah khalaqas samawati wal arda, yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Tapi mereka menjawab, yang menciptakan langit dan bumi ialah Al-Azizul Alim, yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Alladzi ja'ala lakumul arda mahdan wa ja'ala lakum fiha subulan la'allakum tahtadun. Dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan, lalu menghidupkan dengan air negeri yang mati, dan membuat jalan-jalan di atas bumi untuk kamu supaya kamu dapat petunjuk. Walladzina nazzala minas samaa'i ma'an biqadarin fa'ansyarna bihi baldatan maitan kadzalika tukhrajun. Dan apa yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan. Walladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Dan yang menciptakan semua yang berpasang-pasangan, azwaja berpasang-pasangan, kullaha
dan menjadikan untukmu wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Untukmu kapal dan binatang ternak yang kamu tunggangi. Litastau ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza tawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa muqrinin. Supaya kamu di atas, duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan pada diri kita. Inilah surah yang menjadikan dalil perintah untuk kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala nazzala minas sama', yang menurunkan air dari langit untuk menghidupkan bumi. Allah Subhanahu wa taala khalaqal azwaja, menciptakan pasangan-pasangan. Semua yang ada di alam dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berpasang-pasangan. Malam dengan siang, pagi dengan petang, susah atau sulit dengan mudah, baik dengan buruk, tampan, dan sebagainya. Bahkan dalam konteks ilmiah pun berpasang-pasangan. Listrik pun berpasangan. Ada arus negatif, ada arus positif. Ya, bahkan atom pun yang hal terkecil tersebut memiliki pasangan. Ada pasangannya. Di dalam ayat 9 ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada Nabi bahwa jika orang-orang musyrik ditanya siapakah yang menjadikan langit dan bumi, mereka pasti akan menjawab Allah Al-Azizul Alim, yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ya, jadi kenapa dia bisa seperti itu? Karena di dalam hatinya memiliki sifat sombong dan hasad. Ya, maka dari surah Az-Zukhruf ini kita dapat ambil agar kita tidak menjadi orang-orang yang seperti itu, yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dengan demikian ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Nanti di soal PAT ada yang keluar tentang dari surah ini, dari mufradat ini. Mudah-mudahan Anda masih ingat dari mufradat ini, Anda masih ingat. Mudah-mudahan soal PAT-nya mudah dan kalian bisa mengerjakan dengan baik dan benar. Ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian dalam surah An-Naba, tadi di dalam surah Az-Zukhruf, mahdan, di dalam surah An-Naba disebutkan alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Ya, mihad. Pada mulanya berarti sesuatu yang dihamparkan. Ya. Penghamparan bumi tidaklah bertentangan dengan sifatnya yang bulat dan lonjong. Ya. Di sini ditekankan bukan tentang penciptaannya, tetapi kemanfaatannya bagi makhluk yang hidup di atas muka bumi. Ya, dengan demikian apa yang tersurat di atas digunakan sebagai bukti tentang keesaan Allah. Ya. Wahidil ahad, Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang satu
satu-satunya yang wajib kita sembah, yang perkasa, yang menciptakan, yang memberikan kehidupan dalam diri kita dan keselamatan dunia dan akhirat. Kemudian di dalam ayat 11 Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi mengetahui, yang menurunkan secara berangsur dan sedikit demi sedikit air hujan dari langit menurut kadar yang diperlukan untuk minuman kamu dan binatang serta pengairan tumbuh-tumbuhan. Ya, maka hujan dikatakan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita punya keyakinan hujan itu menjadikan diri kita sakit. Ya, berarti ketika ada hujan Allah menyebarkan atau menurunkan penyakit. Bukan. Tetapi hujan ialah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa kita bisa sakit ketika kita main hujan-hujanan? Karena mindset berpikir kita terapkan dalam diri, pasti sakit, entar main hujanan sakit. Akhirnya timbullah penyakit ketika selesai main hujan-hujanan. Kalau hujan itu penyakit, repot, tumbuh-tumbuhan ntar pada sakit, rebahan di jalanan. Jadi itu yang dimaksud di dalam surah Az-Zukhruf ayat 11. Allah yang menurunkan air dari langit untuk menghidupkan tanah, binatang serta tumbuh-tumbuhan yang ada di alam dunia. Ya. Air hujan terjadi karena tidak samanya tekanan udara di permukaan bumi akibat adanya gunung-gunung. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal ini menyebabkan aliran udara berupa tiupan angin membawa kabut gas atau awan ke tempat yang tekanan udaranya lebih rendah. Ya. Itu sebab dari munculnya air hujan. Anak-anak IPA harus lebih paham kenapa bisa air hujan turun. Kenapa ada air hujan? Kenapa air hujan turun? Ya, anak IPA harus lebih paham dari saya gitu. Dan dari teman-teman yang lain, karena hal tersebut berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam. Ya. Kemudian pada ayat 12 dan 13 masih merupakan lanjutan dari bukti-bukti kekuasaan Allah. Pada ayat tersebut diuraikan penciptaan segala macam pasangan, ya, yaitu seolah-olah Allah juga yang menciptakan makhluk semuanya berpasang-pasangan. Tidak ada ciptaannya yang tidak berpasang-pasangan. Itu karena semua terdapat kekurangan dan hanya dapat mencapai kesempurnaan jika menemukan pasangannya. Hanya Allah Subhanahu wa taala sang pencipta yang Maha Esa tanpa pasangan. Ya. Alladzi lam yalid wa lam yulad. Ya. Allah menundukkan untuk kamu semua kapal di lautan dan semua binatang ternak yang kamu kendarai dan nikmati di daratan. Itu dilakukannya supaya selalu dapat mengendarai dan duduk di atas punggung-punggungnya dengan tenang dan mantap. Ya. Lalu kita hanya diminta untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pakar bahasa Ar-Raghib Al-Asafani, ya, masing-masing dari dua hal berdampingan atau bersamaan itu namanya azwaj atau zauj, ya. Kemudian dalam surah lain, ayat lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun." Segala sesuatu Allah ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat atau la'allakum tadhakkarun, mengingat atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Insyaallah terkait ini pun akan ada soal yang keluar dari PAT. Mudah-mudahan kalian masih bisa mengerjakannya dengan baik. Ya. Jadi kalau kita melihat ke alam dunia, ke alam bumi, semua yang diciptakan
itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Memiliki yang mencipta, ya. Jadi semua yang ada di alam dunia ini memiliki sang pencipta. Penciptanya ialah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ke dalam diri kita pun tidak ada yang dapat kita lakukan dan tidak ada yang kita miliki dalam diri kita. Semuanya punya Allah dan semuanya Allah yang membuat untuk diri kita. Ya. Hatta lidah yang kecil yang tidak bertulang ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita diwajibkan untuk banyak bersyukur. Coba seandainya lidah kita kaku, tidak bisa digunakan, kaku lidah kita tidak bisa kita gerakan, apakah kita bisa berbicara dengan baik? Tentunya tidak. Kemudian mata, kalau kita tidak bisa berkedip atau kita yang mengatur kedipan dari mata kita, tentunya kita tidak akan dapat sanggup untuk melakukan hal tersebut. Maka dalam Al-Quran surah yang lain Allah berfirman, apabila kita mau menghitung nikmat Allah, la tukhsyuha, tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sekalipun hamparan lautan menjadi kertasnya, pepohonan yang ada di muka bumi menjadi penanya, tidak akan cukup untuk menjadikan hal tersebut menghitung kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari diri kita sudah banyak yang harus kita syukuri. Bagaimana sikap agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai salat ataupun dalam kegiatan apapun, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Banyakin berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak meminta apapun, tidak menagih pajak, tidak menagih bayaran apapun. Tapi Allah Subhanahu wa taala minta untuk banyak bersyukur dan dengan cara banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sikap kita dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tadi berzikir kepada Allah, selanjutnya yang kedua ialah banyak-banyak atau sering-sering kita mengucapkan berterima kasih kepada manusia, ya. Karena ada nanti di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam surah Al-Ankabut ayat 17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifkan innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuruhu lahu ilaihi turja'un." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 17, sesungguhnya yang telah kamu sembah selain Allah itu hanyalah berhala. Ya, innama ta'budun, yang disembah sama manusia selain Allah, min dunillahi, ya, itu hanya berhala, membuat kebohongan, ya. Sungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu. Enggak ada berhala segala macam yang memiliki kekuasaan, yang memiliki Al-Aziz selain Allah Subhanahu wa taala. Ar-Razzaq selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surah Al-Ankabut ini Allah telah menegaskan bahwa sembahan selain Allah itu sudah jelas merupakan hasil ciptaan tangan manusia itu sendiri. Tetapi mereka berdusta dengan menganggapnya itulah Tuhan yang sebenarnya. Ya, masa kita bertuhan kepada yang kita ciptakan, yang manusia ciptakan, gitu. Maka enggak logis. Yang menciptakan manusia ialah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rezeki itu luas. Ya, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu luas.
konteksnya jangan hanya dilihat dari rezeki itu sempit. Rezeki dipandangnya dalam pandangan yang sempit, yaitu berupa materi. Materinya pun banyak. Dalam diri kita rezeki juga banyak. Kita masih bisa bernapas, kita masih bisa menghirup udara, kita masih bisa menggunakan tangan, kita masih bisa mendengar. Itu pun bagian dari rezeki yang Allah berikan untuk diri kita. Otak kita masih mampu berpikir, itu bagian rezeki. Mata kita masih dapat melihat, itu bagian rezeki. Ya. Banyak saudara-saudara kita yang ada salah satu anggota tubuhnya diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, telinganya dia tidak bisa mendengar dengan sempurna. Maka enggak asik, enggak enak. Ya, maka dari itu agar tidak terjadi dalam diri kita, banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri kita agar tidak menjadi kufur terhadap nikmat yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yashkurullah man la yashkurun nas. Kata Nabi dari Abu Hurairah, la yashkurullah, tidak dianggap bersyukur kepada Allah, man la yashkurun nas, orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Ya, selalu mengucapkan terima kasih, alhamdulillah, udah dibantu, begini, udah begitu. Kalau kita melakukan hal tersebut, maka kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadisnya yang lain, an Abi Hurairah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum. Kata Nabi, unzuru ila man asfala, pandanglah orang yang ada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan memandang orang yang ada di atas. Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallahi alaikum, karena ya, itu lebih baik buat kalian untuk tidak mengkufuri, ya, alla tazdaru ni'matallahi alaikum, tidak mengkufuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari hadis ini Nabi SAW memperingatkan kepada kita manusia, umatnya, harus bersikap syukur terhadap nikmat Allah yang dianugerahkan dalam kehidupan kita. Ya, resepnya sudah dijelaskan. Nabi SAW, la yashkurullah man la yashkurun nas. Berarti kita harus banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada manusia agar kita tergolong orang-orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin hanya ini, dan nanti akan keluar dari beberapa soal dari bab ini tentang surah Az-Zukhruf, tentang hadisnya, ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengisinya dengan baik dan benar. Terima kasih. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.